Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, hadirin dan hadirat beserta taslim akhir Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai dari kemarin sampai insyaallah nanti jam 3 kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Materi sudah begitu banyak kita terima dari asatidz yang banyak juga, dan insya Allah ilmu para hewan juga sudah bertambah banyak. Apa sedikit? Banyak apa sedikit? Nah, kalau ilmu sebetulnya tidak ada yang banyak. Allah menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya berikan ilmu dan tidaklah mereka diberi ilmu kecuali, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi Musa satu saat naik perahu. Ini kisah riwayat Al-Bukhari ada dalam Sahih. Di tengah lautan, ini kan rahasia, isinya cerita. Nanti taklimnya pun sampai terakhir cerita. Nah, ketika sampai di tengah lautan, belum melihat burung camar mematuk air yang ada di lautan. Kemudian burung tadi kembali terbang. Nabi Musa itu gelarnya para hewan apa? Kalimullah. Apa? Bukan kalamullah, bukan. Kalamullah Al-Quran ya. Kalimullah. Kalim, orang yang banyak diajak bicara langsung dengan. Maka salah satu buktinya di sini Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Musa, engkau lihat lautan yang ada di sekitarmu. Lihat ya Allah. Kamu tadi melihat burung camar. Iya, lihat ya Allah. Dia tadi memasukkan patuknya atau paruhnya ke dalam air atau ke laut ini. Lihat kamu, lihat ya. Kamu lihat di paruhnya, di patuknya ada air. Lihat kamu, hanya nggak begitu jelas. Sedikit sekali. Nah, kemudian Allah menyatakan, Musa, itulah ilmu yang saya berikan kepada seluruh manusia, yaitu yang menempel di paruh burung camar tadi. Itu dibagikan oleh Allah
mulai zaman Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat, dengan berbagai macam titel diberikan pada orang yang menguasai, dengan berbagai macam bidang ilmu yang dia miliki, dengan berbagai macam latar belakang. Itulah yang menempel di paru bumi. Sementara ilmuku itu lautan yang masih tersisa, yang tadi dipatok oleh burung cawang tadi. Maka ilmu kita banyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Untuk mensyukuri boleh, ya. Kalau kita tadi mendapatkan ilmu yang banyak, tapi hakikatnya sangat, bahkan bukan hanya sedikit, sangat sedikit. Nah, para ikhwan, judul dari tausiah saya ada di gambar. Para ikhwan, ya, dinaikkan. Itu judul tausiah saya. Antum lihat, ibu-ibu lihat tuh, lihat ya, gambar apa? Kubah. Kubah mana? Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi. Terus di bawahnya gambar apa? Apa? Mushaf. Terus di sampingnya gambar apa? Kira-kira loh, itu saya membuat gambar itu. Ya, jangan ya, imam yang tahu lah, masa dari saya. Nah, ada nggak yang menerka pikiran saya? Kenapa judul buku yang saya beri judul Shaum Ramadan bersama Rasulullah, gambarnya yang bisa menerka pikiran saya kasih hadiah. Ayo, kan sering kan saya minta hadiah. Yang bisa yang menerka. Coba kasih bit. Duduk aja nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau berdiri grogi. Untuk kubah itu menunjukkan karena di bawah kubah itu ada makam Rasul. Ya. Untuk mushaf artinya karena tadi ceritanya bulan Ramadan, artinya memperbanyak tadabbur Quran, membaca Quran. Yang kurma dan buah tin, ya artinya Rasul sering berbuka puasa dengan kurma, dan buah tin itu atau buah jaitun tanpa kesehatan. Jadi dengan Ramadan mencontoh sunnah Rasulullah, maka kita akan sehat. Ya, persepsi beliau benar kok, persepsi beliau. Nah, ya nanti masih lagi, silakan. Ya. Ada link yang bisa saya berjalan-jalan. Hidup lagi. Itu milik yang saya kehendaki. Jadi kalau dibuat nilai 85 untuk tidak nilai A ya, biar B plus ya. Nah, jangan hilang dulu tadi, biar jelasin, saya mau jelasin. Nah, bagus. Saya buat kubah itu karena di bawahnya itu makam Rasul. Maksud saya, mari kita shaum dengan mengikuti Rasul. Nah,
Ini pesan saya, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita dalam saum ini mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasul itu harus diikuti baik ketika beliau hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Jangan mengikuti Rasulullah waktu masih hidup saja. Ya, kalau begitu kita nggak ada petunjuk. Jadi, yang kedua, ubah masjid. Artinya apa? Selama berpuasa, marilah kita lebih sering tinggal di masjid, ibadah di masjid, terutama sekali hari-hari iktikaf. Jangan sampai selama puasa intensitas kita ke masjid berkurang, tapi hendaknya bertambah. Sanggup? Sanggup bapak-bapak? Sanggup ibu-ibu? Sanggup iktikaf ibu-ibu? Nah, kalau iktikaf harus izin suami ya. Kalau suaminya tidak membolehkan, nggak usah. Kira-kira membolehkan nggak ini? Nggak boleh, ya. Nah, kemudian di bawahnya Quran. Seperti tadi para asatidz sudah menjelaskan. Marilah selama bulan Ramadan ini kita upayakan untuk dapat, saya menggunakan kata bisa, karena kalau Malaysia bisa itu bisa ulang, ya, ya, untuk dapat minimal, nih permintaan saya bukan amanah, 3 kali menghatamkan Quran, minimal sebulan 3 kali, bukan 3 bulan sekali. Ya. Sanggup ibu-ibu? Ah, ya. Sanggup bapak-bapak? Insyaallah. Ya. Kemudian di sampingnya yang tadi dipersepsikan oleh beliau, kalau puasa itu menyehatkan, betul. Tapi saya tidak sampai di situ, sudah filosofi. Ya. Artinya selama puasa kita banyak bersedekah, khususnya sedekah apa? Makan. Sanggup bapak-bapak? Insyaallah. Jadi kalau ditanya apa tadi nasihatnya imam, lihat gambar. Ya, itu jadi insya Allah buku itu yang termasuk paling sulit adalah membuat cover, ya. Bagaimana cover itu isinya 3. 1 eye catching, ngerti eye catching? Enak dilihat, ya, itu eye catching namanya. Mengandung filosofi isinya itu, dan yang ketiga mudah dipahami, ya. Ternyata mudah kan dipahami, bang beliau bisa kok. Kecuali kalau beliau nggak bisa. Nah, saya akan cerita. Ini tinggal 20 menit lagi tentang proses puasa dan sholat. Kalau nanti tidak paham, nah, di sini saya jelaskan. Ada di sini. Dan ternyata walaupun ini cerita sudah 1500 tahun lebih, banyak ikhwan-ikhwan yang belum pernah mendengar. Setiap kali menyampaikan ini, bahkan pernah di satu tempat saya sampaikan ini, datang seorang asatidz. Emang benar cerita Ustaz tadi? Nggak percaya, masa saya bohong sih? Buka di tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya sebutkan di sini. Ingin tahu ceritanya? Perlu diceritakan apa? Beli buku ini aja. Nah, oh ceritakan dulu ya. Sholat
itu mengalami 3 tahapan. Puasa juga mengalami 3 tahapan. Tahapan sholat pertama, nah ini yang sering kita dengar. Makanya kita punya perhatian terhadap Masjidil Aqsa. Sholat dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Berapa tahun? 6 bulan. Berapa tahun? Hah? Hah? Loh, kalau ditanya berapa tahun? Salah kabeh. Ya sejak sholat dilaksanakan oleh Rasulullah, sejak awal beliau jadi Rasul, beliau sudah diperintahkan sholat, yaitu sholat pagi, sore, dan petang. Kurang lebih gitu. Bil wudu'i wal asar, pagi dan petang. Kemana sholat menghadap? Padahal beliau diperintahkan sholat di mana lokasinya? Di Makkah. Di Mekah ada apa? Ka'bah. Tapi Rasul sholat tidak menghadap Ka'bah. Sholat tahajud wajib bagi beliau tidak menghadap Ka'bah, menghadapnya ke Baitul. Maka di sini pentingnya Baitul Maqdis. Bahkan setelah sholat diwajibkan pun, sholat 5 waktu diwajibkan di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Semua yang sholat 5 waktu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai pindah pun ke Madinah, masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. 17 bulan kemudian, ada yang mengatakan 16 karena setahun setengah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian oleh Allah dirubah, jangan lagi menghadap ke Baitul Maqdis, cukup untuk menunjukkan Baitul Maqdis punya kamu, punya umat Islam. Sekarang pindah, jangan sampai nanti Ka'bah diakui oleh orang jahiliyah. Jadi filosofinya begitu. Kalau beliau sholat tidak menghadap ke Baitullah, bisa-bisa Baitullah diakui oleh orang jahiliyah. Kan di banyak patung. Sekarang kau hadapkan mukamu ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini perubahan pertama. Jadi 17 bulan beliau di Madinah baru diperintahkan oleh Allah sholat menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Perubahan pertama. Ingat-ingat nih, nanti tak tanya nih, yang bisa dapat hadiah lagi. Boleh jawab lagi. Nah, makanya kalau talim di depan, biar kalau menunjuk kelihatan. Yang kedua, dulu setelah diperintahkan sholat wajib, untuk memberitahukan datangnya waktu sholat, yu'adzinu ba'duhum ba'd, memberitahu atau memanggil masing-masing. Mas, sudah duhur, nanti ketemu lagi, sudah duhur. Ini pada percaya nggak sih? Kayaknya asing betul. Percaya ya? Percaya. Oh, kok pada belum, mohon maaf. Percaya? Percaya. Nah, Mas, sudah waktunya saling memberitahu. Kalau mungkin sudah HP sekarang kan enak. Nah, dulu belum ada. Apa coba kreasi mereka? Membuat kentongan. Dalam hati jahil, hampir saja membuat kentongan. Untuk praktisnya, nah, jangan bilang terus bid'ah nanti dulu ya. Memang zaman dulu untuk memberitahu sebelum ada hak telepon kan kentongan. Nah,
Dulu Pak Lurah ya, untuk memberitahukan pakai, nah di rumah mbah saya itu ada kentongan besar sekali. Kalau mau memanggil pembantunya, baik caliknya dan kentongi, itu ada catatannya. Bunyi sekian ini, bunyi sekian ini, betul nggak? Ini anak-anak jen-jen nggak tahu gimana. Nah, Kalau 3 kali innalillahi ya. kalau 3 kali innalillahi. Nah, hampir saja itu mereka membuat kentongan, belum terjadi. Nah, Rasul kemudian bermusyawarah. Ketika mungkin mendengar tadi mau membuat kentongan, singkat cerita, saya tidak akan cerita panjang lebar, kalau nanti bisa lama lagi. Malam itu ada seorang sahabat, namanya siapa? Baca buku ini, enggak satu kan? Ada namanya itu, ya. Ada. Ya siapa? Siapa? Ya udah ya. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi ketemu orang berbaju hijau, bukan tentara maksudnya ya, berjubah. Dia ngajarkan saya kalimat semacam ini. Azan. Nah sudah ini saja yang dijadikan untuk memanggil orang apa? Nah, perubahan kedua. Apa tadi? Pertama, ada kiblat. enggak ada dulu. Sebelum ada azan dulu apa? Orang per orang. Di bahasa Indonesia tidak ada istilahnya sih. Kalau di Jawa ada istilahnya. Namanya gepok tular. Ngerti gepok tular? Nggak tahu orang ngerti. Gepok tular, bukan gepok, getok tular. Dari sini kalau dalam dalam training namanya pesan berantai. Ini kasih tahu, ini kasih tahu. Udah, itu perubahan kedua dari pesan berantai menuju adzan. Perubahan ketiga, ini lebih asik lagi. Dulu kalau orang sholat itu, kalau yang masbuk tanya. Nah, ini kan dia kan baru datang, tanya sama yang tidak masbuk, Mas berapa rakaat? Itu percaya nggak nih? Percaya loh yang ngomong imam. Ya, Mas berapa rakaat? Nah, ini jawab nih. Tapi isyarat kalau 2 rakaat batal. Nah, berapa rakaat? Nah, terus dia sholat sendiri ngebut. Udah 3 ya. Terus nyambung berbareng Rasulullah. Nanti salamnya bareng. Lah kalau dapat 4 sudah nggak karuan ini. Udah tinggal satu kan. Bingung nanti. Kalau masih 1 sih enak kan. Lah ini nah sudah 3. Tuh, nggak ada yang ngatur kan. Bang ini cerita. Udah siang-siang ini isinya cerita aja. Besok taklim gini aja ya, sehari aja ya. Sampai sore itu. Nah, terus ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ini ahli fikihnya sahabat. Jadi sahabat itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ahli tafsir ada, ahli hadis ada, ahli bahasa ada, ahli matematika ada. Lah kalau ini ahli fikih, dia ketika masbuk nggak tanya, ya itu langsung sholat sendirian dia. Yang masbuk banyak, yang lainnya pada tadi kebut-kebutan tadi. Nah,
semuanya itu salam bersama Rasulullah. Dia sendiri yang berdiri. Loh, orang pada kaget. Yang kita aneh. Justru Rasulullah qad sanna Mu'ad hadis sunnah. Mu'ad telah membuat aturan sholat. Ikuti dia. Benar tuh. Jadi bukan dari Rasulullah, maka jangan mudah bilang bid'ah ya. Ini kan Rasulullah nggak ngajarin, dia aja yang inisiatif. Karena dalam model gitu tuh nggak benar. Jelas membuat sholat tidak khusyuk, tergesa-gesa. Saya membuat model baru lah, kurang begitu kan? Memang sahabat itu penuh inisiatif, ya. Nah, tidak dia orangnya. Akhirnya itulah 3 perubahan sholat. Pertama soal kiblat, yang kedua soal cara memberitahu, yang ketiga cara ketika masbuk. Paham ibu-ibu? Ngantuk nggak ibu-ibu? Paham apa paham? Nah, ya. Sekarang puasa. Perubahan pertama. Dulu Rasulullah sebelum saum Ramadan itu tiap bulan puasa 3 hari. Tiap bulan sejak beliau diangkat sebagai Rasul. Plus tanggal 10 bulan Muharram disebut dengan Asyura. Itu terus. Nah, kemudian turun surah Al-Baqarah 183 yang kita hafal tuh, yang sekarang kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Sejak itu tidak ada lagi puasa 3 hari. Tidak ada lagi puasa 10 bulan Muharram tanggal 10. Ganti dengan puasa 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Nah, yang tadi dilakukan oleh Rasulullah terdegradasi, turun dari wajib menjadi sunnah. Dulu puasa tanggal 10 itu wajib, tapi kemudian apa? Jadi sunnah. Puasa 3 hari tiap bulan, mungkin yang berbeda ada ulama sudah tidak ada lagi. Sunnah ganti wajib, puasa apa? Ini perubahan puasa yang pertama. Yang ketiga, masih konsen? Masih. Ya. Dulu itu puasa kewajiban alternatif. Bagi yang mau puasa silakan, yang tidak puasa silakan. Walaupun kuat nggak apa-apa, asal bayar fidyah. Walaupun kuat, misalnya masih ini, nggak lupa namanya. Soekarno, ya itu, dan ya dulu Semarang. Nah, jadi misalnya Mas Soekarno tidak mau puasa, nggak apa-apa, walaupun kuat, tetapi harus bayar apa? Nah, sehingga kesian yang miskin-miskin. Wah, yang puasanya yang miskin-miskin, yang kaya-kaya nggak puasa. Kenapa? Memang baru dengar pertama ini. Oh, sudah ratusan tahun bisa ini kok. Untung taklim akhir zaman. Ya, benar. Nah, jadi itu kesian yang puasa itu kewajiban orang miskin, yang kaya.
Sampai kemudian ini puasa menjadi kewajiban umum. Semuanya harus puasa kecuali yang tidak mampu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang kaya ya puasa walaupun mampu membayar fidyah. Asal sudah Ramadan puasa. Yang miskin juga puasa. Harus. Ini perubahan puasa yang kedua. Yang ketiga, terakhir ya, insya Allah puasa. Dulu orang setelah puasa boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri asal belum tidur. Kalau sudah tidur, walaupun tidurnya habis maghrib, tidak boleh. Tiga tadi, makan nggak boleh, minum nggak boleh, hubungan suami istri nggak boleh. Itu aturan baku. Tapi kemudian ada peristiwa. Nah, sebutkan di sini. Sahabat namanya Sirmah bin Sirmah. Ya. Tidak punya begini belum? Belum ya? Nanti punya ya? Gak usah beli, gak apa-apa, yang penting punya. Ya, itu pagi-pagi kelihatan lemas sekali. Nah, Rasulullah itu orangnya sangat perhatian. Ketika melihat Sirmah melihat lemas sekali, ditegur, Sirmah, kenapa kamu lemas sekali? Ya Rasulullah, saya puasa. Lah yang lain kalau saya kemarin, nah cerita waktu yang hari kemarin, bukan hari ini, ya itu. Saya ini buruh pekerja, bukan pegawai negeri, tidak ada pegawai negeri. Tani juga namanya buruh kasar. Saya pulang ke rumah. Buruh itu biasanya miskin atau kaya? Biasanya dia miskin. Nah, saya pulang ke rumah. Di rumah nggak ada makanan. Waktu saya mau berbuka, nggak ada makanan. Maka istri saya inisiatif mencari makanan di luar rumah, keluar dari rumah. Nah, saya nggak tahan. Nah, akhirnya saya tertidur. Istri saya datang bawa makanan. Mau saya makan, kan sudah tidur. Apa? Udah tidur, kamu nggak bisa. Imsaknya tidur. Loh, jadi imsaknya itu maghrib, ada maghrib. Tidur tadi kan? Imsaknya tidur. Sehingga beliau tidak sahur, tidak buka, tidak sahur. Bayangannya dua hari satu malam ya, ada 2 hari. Makanya betul tadi lemas. Nah, dari peristiwa ini ada kemudian turun firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai kalimat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, sejak itu aturan puasa dirubah. Bukan imsaknya tadi tidur, tapi imsaknya adalah ketika sudah beda antara benang putih dan benang hitam. Nah, para sahabat itulah terlek memahami. Maka kalau mau tidur, gulung benang. Jadi yang satu benang hitam putih, yang itu benang hitam, taruh bawah bantal. Kalau bangun di
dilihat udah ada bidanya belum. Kalau belum, maka kalau sudah stop. Nah, apa? Iya betul, ada yang ini katanya ke kaki dilihat. Nah, repotnya. Tanya ya Rasulullah, apa sih yang maksudnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad itu apa? Rasul nggak bisa jawab. Ini menurut sebagian tafsir wahyu yang paling pendek, 2 kalimat, minal fajri, sudah itu saja. Malaikat Jibril datang, coba prosesnya begitu. Oh, berarti makanlah, minumlah, dan rofaslah kalau kamu itu dengan istrimu sampai nanti, walaupun sudah tidur gak apa-apa. Nah, ketika turun ayat ini, beberapa sahabat yang paling vulgar, Umar, sebetulnya itu saya langgar tuh, karena saya nggak tahan, kurang Arab kan, nggak istri saya, tapi saya jujur aja. Maka kan ada alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fadaba alaikum. Ketika aturan ini diberlakukan, banyak itu yang langgar karena nggak tahan tadi. Salah satunya Umar bisa langgar, tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, ini kalah sama tadi, entah karena istrinya cantik, entah karena nafsunya besar, Allah alam. Itulah perubahan puasa yang ketiga, yaitu batas makan dan minum serta hubungan suami istri sebelumnya tidur dirubah sampai terbitnya fajar. Ada yang bisa jelasin 3 tadi? Saya yakin bisa karena waktunya belum habis. Nah, jadi itulah harapan semuanya. Puasa memang sebuah syariat yang memerlukan proses. Bahkan bukan hanya puasa, seluruh syariat itu memerlukan apa? Proses, termasuk jamaah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bos sudah berkembang ke Filipina, ke Nigeria, pulau tuh yang biar ke Thailand. Proses harus begitu. Nah, oleh karena itu menghayati puasa ini, mari kita hayati bahwa segala sesuatu mengalami proses. Ketika kita sedang mengalami proses, tidak hanya sabar seperti perintah puasa. Masjidil Aqsa pun dalam proses apa? Proses apa? Proses merdeka, proses bebas. Palestina juga sedang mengalami apa? Proses apa? Merdeka. Maka kata Ibnu Taimiyah di penutup, kita ini hanya diperintahkan usaha. Soal kapan waktunya, soal menang, soal keberhasilannya, semuanya di tangan Allah. Kita hanya diperintahkan apa? Usaha. Soal kapan waktunya dan soal suksesnya, semua di tangan Allah. Nah, termasuk menyatukan umat. Kapan mau bersatu? Jangan usah mikir. Tetapi aja jamaah. Insya Allah nanti satu saat muslimin akan bersatu. Percaya? Ya. Percaya Ibu? Takbir. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Ini yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita betul dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatik
khayyatika ma tahkum bina wa bina ma'asik amin fa'atika ma tubalghuna bihi jannatak amin al-yaqini ma tu'minu bihi alaina masaribad dunya Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma wa tulfina wa tilqabana man dolamana ansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina wa yansuruna Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta Allahumma la tada' fi majlisina hada dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaij ya laqadun illa qadaita Allahumma salli Allahumma salli balikna fi Ramadan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kata majlis setelah ditutup saya